Halo, selamat datang di Komponya TV. Di video kali ini gue pengen ngomongin the best starting line up-nya Manchester United di musim ini ya. Jelas kita kedatangan 3 pemain bagus, Ronaldo, Sancho, dan Varane. Dan menurut gue sih mereka harus starting lah di musim ini. Gue tetap merasa kalau tim ini tuh bisa banget juara IPL ya. Banyak kan kalian ngomong kita masih perlu central midfield, masih perlu central midfield. Menurut gue sih itu enggak banget. Ya menurut gue kita masih bisa lah dengan kualitas yang ada sekarang ini juara Liga Inggris. Oke, kita ngomongin dulu dari um, kiper ya, yaitu De Gea. Ya De Gea menurut gue sih masih bisa banget ya, masih oke lah walaupun dia mulai tua ya, tapi kan namanya kiper sama defender kan zaman sekarang ini kan umur 30-an masih bisa dipakai gitu, masih bagus ya. Contohnya aja Buffon aja masih main, Pepe Reina aja masih main, benar. Jadi De Gea itu masih masih kualitasnya itu masih bagus banget itu, dan gue nggak lihat Dean Henderson ya dari musim lalu dia main, gue nggak lihat Dean Henderson itu jauh lebih bagus dari De Gea ya. Oke lah, Dean Henderson lebih agresif untuk maju ya, kayak sweeper keeper lah ibaratnya, dia punya role, tapi tetap aja gitu loh ya, plus minus menurut gue sih ya. Jadi De Gea menurut gue sih masih layak banget untuk posisi nomor satu ya. Yang problem utama dari De Gea adalah konsistensi doang ya. Musim lalu dia kurang konsisten. Kalau dia konsisten menurut gue sih dia bisa unstoppable lah kalau gue bilang sih De Gea ya. Di kiri ya gue pilih Luke Shaw ya, karena Luke Shaw gimana pun juga ya dia tuh left back yang the best lah kalau sekarang ini di Liga Inggris ataupun di Inggris. Paketnya lengkap, maju bagus, mundur bisa, crossing bisa, benar nggak, positioning bagus, dan juga dia bisa bawa bola, speednya juga lumayan. Jadi menurut gue sih Shaw jelas pilihan utama ya. Teles sebenarnya nggak jelek ya, bahkan kalau dari segi kualitas crossing gue lebih suka Teles jujur aja ya, karena dia lebih bisa trick shotnya lebih banyak lah gitu loh, dan crossing ya, dan lebih akurat kalau gue bilang. Cuma masalahnya gitu, Teles kalau untuk defense ada rada rada lemah, dan dia untuk bawa bola masih kalah lah sama Luke Shaw ya, masih kalah ya. Untuk center back gue pilih Maguire sama Varane ya. Bukan Maguire Lindelof ya. Jelas kalau Maguire harus dipilih bukan karena dia kapten juga, tapi karena dia untuk bola atas paling kuat ya. Gue bilang sih masih terkuat lah di dunia. Kalau gue bilang di dunia dia udah paling kuat gitu untuk menguasai masalah bola atas. Ya bahkan kemarin pas sama Varane pun gue lihat bola atas tetap dominannya Maguire, bukannya Varane ya. Varane nggak jelek bola atas, tapi Maguire jauh lebih bagus daripada Varane. Ya, ibaratnya kalau bola atas Varane itu 2 level lah di bawah Maguire kalau gue bilang sih ya, dalam segi bola atas. Ya tapi kita tahu ya yang namanya counter attack itu adalah sisi lemahnya Maguire karena dia sedikit lambat. Makanya dia perlu partner yang bagus dalam menghadapi counter attack ya. Dan Lindelof musim lalu udah terbukti, udah 2 musim lah terbukti Maguire Lindelof tuh sangat rentan dalam menghadapi counter attack ya. Dan gue lihat kemarin pas Varane main nih lawan Wolverhampton, oke lah baru 1 game ya, jadi nggak terlalu fair juga untuk ngejudge. Tapi gue merasa lebih tenang gitu kalau ada Varane di situ ya. Counter attacknya Wolverhampton pun tuh dia bisa positioningnya tuh lebih bagus gitu loh Varane ketimbang Maguire ya. Kalau kalian nanti nonton lagi atau apa ya, Varane tuh nggak terlalu jauh ke belakang ya pas ngadepin counter attack. Ya kalau kalau Maguire kan kelihatan tuh Maguire di sini kan ya. Sorry, berarti Maguire di sini nih. Ini kan ini kotak penalti nih. Gue jadi bingung nih. Kotak penalti Maguire di sini. Varane tuh rada depan gitu loh dalam menghadapi counter attack. Jadi dia nggak terlalu mundur ke belakang, nggak terlalu maju ke depan. Kalau terlalu maju ke depan kan bisa dilewatin. Kalau terlalu mundur ke belakang ya kejauhan gitu kan, benar nggak bisa nutup ruang. Jadi dia tuh balance ya. Menurut gue sih pengalaman dia juga yang berbicara, dan menghadapi counter attack Varane itu posisinya sangat balance ya, nggak terlalu maju, nggak terlalu mundur. Ya, jadi itu penting banget. Nah, makanya gue kemarin ngeliat Maguire Varane ya, Varane jauh lebih bagus posisinya ketimbang Maguire dalam menghadapi counter attack. Ya, di kanan gue pilih Wan-Bissaka ya. Wan-Bissaka kenapa ya, jelas lah nggak ada pilihan lain. Untungnya kita ada Dalot lagi balik ya, semoga ya sering dikasih kesempatan, dan semoga ya Dalot bisa bersinar. um, Orang banyak bilang ya Dalot itu bagus nyerang ya, tapi mundur kurang. Jujur aja sih gue kurang tahu dia mainnya seperti apa, karena jarang lihat dia main. Cuman Wan-Bissaka, cuma gue bisa ngomong adalah Wan-Bissaka ini berkembang udah cukup pesat ya dari pertama kali ya. Pertama kali dia datang ke MU cuman bagus defending doang sama tackling. Ya, untuk maju dia rada kayak rada nggak pede gitu, rada ragu, yang nggak gitu bagus lah untuk maju kalau gue bilang. Tapi sekarang ini gue lihat Wan-Bissaka untuk maju dia udah lebih pede dengan bola, passingannya lebih bagus ya. Cuma problemnya cuma satu ya, dia harus belajar crossing lebih bagus lagi gitu. Kalau dia crossing lebih bagus lagi ya, nggak perlu sebagus TAA lah ya, setengahnya TAA aja gue menurut sih dia udah bakal kontribusi banyak banget itu loh ya dalam assist. Tapi Wan-Bissaka gitu-gitu juga tetap aja kemarin dapat 3 atau 4 assist kan ya kalau nggak salah ya, musim lalu.
Jadi Wan-Bissaka sih gue bilang sih bakal lebih berkembang lagi gitu ke depannya ya. Kalau dia bisa crossing dengan bagus, teknik crossing yang bagus, berarti dia sih lengkap gitu aja. Ya karena defending nggak ada yang kalahin dia soal defending. Dia the best. Ya, holding midfield gue pilih Pogba, McTominay ya. Nah, ini kenapa gue bilang kita nggak perlu dulu ya sekarang ini beli CDM baru karena kita udah ada Pogba ya. Ya Pogba bukan CDM terbaik ya menurut gue. Role dia terbaik adalah sebagai box to box. Dia bisa bantu mundur, dia bisa bantu maju ya. Jadi dia mobile, maju mundur lah ibaratnya ya. Sama lah kayak role dia di Prancis ya kan. Kante, dia bareng Kante kan bener-bener merajai midfieldnya kan Prancis ya. Kalau gue bilang kemarin lah terutama di Euro. Jadi Pogba, dengan ada Pogba ini dia bisa main sebagai deep line playmaker ya kan, kasih long ball akurat ke Rashford atau ke Ronaldo ya kan. Dia juga bisa jadi maju juga ya kan untuk temenin Fernandes support serangan gitu loh. Jadi menurut gue karena dengan hal itu aja, dengan ada Pogba di midfield aja tuh midfield kita udah kuat ya. Kita nggak punya CDM murni, itu bener ya. McTominay sama Fred ya 11-12 lah kalau gue bisa bilang lah ya, mirip-mirip. Tapi gue lebih pilih McTominay karena ya McTominay sama Pogba kelihatannya lebih cocok main bareng ya. Mungkin dia sering main bareng. Ya sebenarnya sih kalau ngomong cocok sih dengan Pogba ya Matic dengan Pogba jauh lebih cocok. Tapi Matic kan udah nggak bisa, udah nggak konsisten banget itu orangnya. Jadi mendingan McTominay Pogba ya. Kalian mau bilang oh kita perlu Declan Rice buat gantiin McTominay atau Fred? Menurut gue sih nggak juga ya. Suatu saat udah pasti namanya CDM bisa blunder ya kan, benar nggak, kalau kena counter dia bisa salah passing atau apa. Tapi kan kita udah ada Varane sekarang. Nah ini dia nih kenapa gue bilang kita belum perlu banget sekarang ini. Dan kenapa gue bilang dengan materi seperti ini tanpa Declan Rice atau siapa itu kita bisa juara gitu. Karena kita udah ada Varane sekarang. Yang tadinya sebelumnya kita mungkin 3-4 kali kena counter kebobolan 1 gol. Sekarang ini gue ngarepin kita 6-7 kali kena counter kebobolan 1 gol gitu loh. Ya atau lebih, mungkin 7 atau 8 kali kena counter baru kebobolan 1 gol. Ya, menurut gue sih ini penting. Ya, jadi dengan adanya Varane ini, gue bilang sih defense kita jauh lebih solid sekarang ya dalam ngadepin counter juga. Jadi kita nggak desperate banget perlu CDM murni gitu kayak Matic atau Declan Rice. Ya, jujur sih gue bilang sih gitu loh, penting banget untuk kita ngerti gitu loh. Bukan berarti kita harus semua setiap posisi tuh bermain bintang semua, enggak juga. McTominay sama Fred nggak terlalu jelek juga gitu sebenarnya kan. Mereka pemain bagus tapi ya ada yang lebih bagus lagi di luar. Cuman menurut gue sih cukup dengan kualitas seperti dengan Pogba ada di sebagai box to box, dengan Varane sebagai center back kita juga. Menurut gue sih kita lebih solid, jauh lebih solid ya. Siapapun yang kita pakai, McTominay atau Fred, kita jauh lebih solid kalau gue bilang. Ya, makanya gue bilang nggak desperate banget gitu loh perlu Declan Rice atau Saul Niguez atau siapa lah gitu loh ya. Karena kita ada Pogba ya, dan Pogba tuh jauh lebih bagus dari mereka gitu loh sebagai box to box ya. Oke, itu midfield. Untuk attacker ya Fernandes gue nggak perlu ngomongin ya karena itu udah jelas ya, ngomongin Van de Beek sama Fernandes juga udah komparasinya itu udah jauh banget ya. Jadi Fernandes gue nggak bakal ngomongin kenapa dia harus main ya. Rashford gue pilih di kiri ya, kayak sih dia terbaik di kiri. Dia oke lah, orang bilang dia bisa main di kanan, pernah main di kanan, tapi gue bilang sih jauh lah. Efektivitasnya di kiri itu jauh banget ya, ketimbang dia di kanan. Ya kalau Sancho, kalau gue bilang sih mungkin masih bisa kiri kanan. Ya Greenwood masih bisa kiri kanan. Makanya kalau untuk attacker gue pilih kiri Rashford, kanan Sancho, striker Ronaldo. Ya terus kalian pasti nanya ya gimana dengan Greenwood ya. Kalau kalian sering nonton video gue, kalian tahu gue lebih suka Greenwood sebagai striker. Ya, kalau nggak ada Ronaldo, gue udah pasti taruh Greenwood di sini. Ya, gue udah pasti taruh Greenwood ya. Karena orang bukan fans MU pasti bisa bilang, oh bagusan Greenwood atau daripada Sancho. Kalau menurut gue sih itu mereka beda posisi gitu loh. Ya Greenwood itu seorang striker ya, seorang striker yang kalau gue bilang sih dia itu masa depannya MU. Masalah finishing menurut gue dia tuh yang terbaik di MU. Ya dia yang terbaik ya. Sama Cavani pun kakinya kalau gue bilang sih finishing kakinya jauh lebih bagus dari Greenwood. Kalau kepala mah mungkin ya jangan ngomong lah ya. Cavani palanya emang udah cun banget gitu loh ya, tapi soal finishing kaki nggak ada yang ngalahin dia. Kiri kanan jalan ya, makanya Greenwood tuh paling apa ya, fleksibel sebenarnya ya. Kalau misalnya Rashford cedera ya Greenwood bisa taruh di kiri ya, atau nggak Sancho di kiri, kanan di Greenwood ya. Kalau Ronaldo perlu rotasi ya Greenwood jadi striker. Ya, jadi Greenwood ini kalau gue bilang sih sangat versatile. Dia kiri kanan tengah bisa gitu karena kaki kanan dan kirinya jalan.
Ya, makanya gue nggak taruh Greenwood di sini ya. Jadi bukan masalah perdebatan Sancho sama Greenwood siapa lebih bagus. Menurut gue sih karena mereka beda posisi ya. Kalau Sancho benar-benar winger, ya kan. Di kanan bisa, di kiri bisa. Kalau Greenwood itu sebenarnya striker. Karena kaki kiri kanannya jalan, makanya dia jadiin winger, kiri kanan juga nggak masalah gitu. Tapi tetap otak dia tuh mikir untuk ngegolin. Ya, makanya dia tuh, gue bilang sih, Greenwood bukannya dia nggak ada tempat, jelas tempatnya dia adalah ya kalau mau rotasi ada yang cedera ya dia masuk gitu loh ya, buat rotasi lah antara Ronaldo, Rashford dengan juga Sancho ya. Itu pilihan gua gitu ya. Dia nggak jujur, kalau Ronaldo nggak masuk mah gue udah taruh Greenwood di sini, udah pasti 100% gue taruh Greenwood sebagai striker gua gitu loh, udah pasti ya. Jadi secara opsi sih menurut gue sih Ole banyak gitu kalau untuk penyerang ya. Belum lagi ada Cavani, bener nggak ya. Mas Rizal ya boleh lah cadangan buat main di Piala Kerbau, bener nggak ya. Masih ada Cavani lagi, bener nggak ya. Jadi nggak perlu khawatir sih, gue bilang sih. Kita kehilangan Dan James pun sebenarnya squad depth kita juga masih bagus karena kayak orang kayak Sancho bisa di kiri bisa di kanan, Greenwood bisa sebagai striker bisa di kanan juga, dia juga bisa di kiri kalau mau, bener nggak ya. Jadi banyak gitu opsinya sebenarnya, gue nggak khawatir ya. Jadi kalau gue nggak taruh Greenwood di sini bukan berarti gue nggak suka Greenwood atau gue bilang Sancho lebih bagus ya. Cuman ya sebenarnya karena ada Ronaldo lah, dia ngambil tempatnya Greenwood sebagai strikernya gue gitu loh ya. Dan jelas Ronaldo harus main ya, walaupun dia udah mulai tua, kita tahu lah fisik dia tuh masih bagus gitu ya, mungkin masih umur 32 kali fisiknya dia ya. Tapi tetap harus dijaga lah ya Ronaldo. Nah, gue bilang sih nggak boleh terlalu forsir juga, harus ada rotasinya juga lah ya. Jadi itulah, ini the best starting 11-nya versi gua ya. Gimana kalian, menurut kalian benar nggak gitu, starting 11-nya gua gitu. Kalian ada komen lain nggak? Menurut kalian ada siapa yang perlu gua ganti di sini ya? Dan setuju nggak sama pendapat gua kalau gua bilang sih tim ini bisa banget juara IPL ya? Ya gue nggak ngomongin champion, gue nggak ngomongin FA Cup atau Piala Kerbau, siapa yang ngomongin ya. Feeling gue dari awal gue tetap feeling, walaupun kita nggak ada Declan Rice atau Saul Niguez, menurut gue sih kita bisa banget dengan tim ini juara IPL, sangat bisa sekali. Walaupun kita pakai McTominay sama Fred di sini, tetap aja kita ada Varane untuk nge-cover mereka kalau seandainya mereka blunder. Kalau passing mereka lagi jelek ya, McTominay Fred, kita ada Pogba untuk melakukan itu. Ya tinggal masalah taktik doang oleh nanti nih gimana. Ya, dan di video selanjutnya gue bakal ngomongin soal taktik ya. Ya, gue ngomongin soal taktik lah nextnya. Tapi ini adalah the best starting 11 MU versi gue. Versi kalian coba di komen ya. Oke. Sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.